Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati para panitia pelaksana acara, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin tamu undangan, dan tak lupa kepada teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena rahmat dan hidayahnya, kita bisa berkumpul guna melaksanakan acara lomba dengan keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita, Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Citra dari SMA Negeri 2 Dompu akan menyampaikan pidato yang berjudul Membangun Pemuda-Pemudi yang Berprestasi dan Mandiri di Era Global. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa hakikat pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Ketika pemuda hari ini telah kehilangan kesadaran akan status dan perannya, maka apakah pemuda seperti itu yang akan memimpin, yang akan membangun negeri dengan 1000 cerita tentang kekayaan alam ini? Sedangkan dalam sejarah kehidupan kebangsaan Indonesia, peranan pemuda sebagai kaum intelektual tidak bisa dipisahkan. Mereka selalu menjadi penggagas, pelopor, dan penggerak dalam setiap upaya semenjak negeri kita belum merdeka. Tetapi keadaan para pemuda di zaman sekarang sungguh bertolak belakang. Pemuda-pemudi di zaman sekarang, pemuda-pemudi di zaman sekarang sudah berkurang motivasinya yang diakibatkan dari penggunaan ilmu teknologi yang tidak pada tempatnya. Contohnya, penggunaan media sosial sekarang dalam hal-hal yang negatif sedang mengguncang. Sang proklamator sekaligus Presiden pertama Negara Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, pernah berkata, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Bung Karno jelas ingin menunjukkan kekuatan pemuda sangatlah besar. Betapa besar harapannya, dan itu tidak lain daripada kita sebagai pemuda-pemudi harapan bangsa. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membangun dan memimpin negeri ini? Karena pemuda-pemudi adalah aset negara dan penerus perjuangan bangsa. Hadirin yang berbahagia, untuk mewujudkan pemuda-pemudi yang berprestasi sesuai dengan harapan luhur pahlawan bangsa ini, maka kita sebagai generasi pemuda-pemudi Indonesia bangkitkan motivasi, bertekad untuk membangun negeri ini dengan cara mengukir prestasi dan berkarakter sesuai dengan butir-butir yang tertuang dalam Pancasila. Hadirin yang berbahagia, dan khususnya teman-temanku sebagai pemuda-pemudi penerus perjuangan bangsa, prestasi bisa kita raih dengan bekal motivasi diri, dukungan lingkungan, dan ketersediaan sarana. Contoh dalam hal ini adalah IT. Selanjutnya, kemandirian akan terbentuk dari
kebiasaan-kebiasaan positif. Orang bijak berkata, Allah bisa karena biasa. Kita tahu bahwa masa muda yang sangat labil mudah dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu faktor positif maupun faktor negatif. Tetapi biasanya faktor negatif inilah yang cepat terserap. Ini tentu akan berakibat buruk bagi kehidupan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Bisa kita lihat dari berbagai media informasi, media cetak, elektronik, juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali tingkah laku yang sangat tidak terpuji. Ini tentu sangat disayangkan. Adanya pernikahan dini, tawuran antar pelajar, kecanduan akan narkoba, dan lain sebagainya. Sehingga generasi kita akan sendirinya tercoreng karena ulah dari segelintir anak muda yang tidak bertanggung jawab sebagai pemuda-pemudi harapan bangsa. Hadirin yang berbahagia dan kepada teman-temanku sekalian, terakhir saya sampaikan, kiranya sekarang bukan saatnya lagi kita mudah terbujuk oleh hal-hal yang negatif. Kita harus menyadari bahwa kita hidup hanya sekali dan mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan masa muda ini dan kemudian menyesal di masa tua nanti. Kita pastikan kita bukanlah generasi sampah yang hanya menjadi beban orang tua dan beban lingkungan saja. Kita harus menjadi generasi yang berprestasi, generasi yang punya pendirian, generasi terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat menyambut Hari Sumpah